Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan layanan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih untuk adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya, Ibu absen dulu. Veronica Uta, Hadir, Ibu. Amelia Junuma Boes, Ada, Ibu. Skolastika, Hadir, Ibu. Yohana Lala, Hadir, Ibu. Maria Ignacia, Hadir, Ibu. Lydia Zelaus, Hadir, Ibu. yang di sana. Hadir, Ibu. Baik, hari ini hadir semua. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah hadir hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan layanan kita pada hari ini, Ibu ingin menyepakati dulu kesepakatan kelas kita sebelum kita mulai kegiatan layanan. Jadi hari ini kita akan memulai kegiatan layanan selama 45 menit dan tujuan layanan ini tujuan umumnya adalah adik-adik semua mampu memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan masa depan. Jadi pada hari ini Ibu akan memberikan layanan dengan tema career planning atau perencanaan karir. Jadi selama 45 menit kita akan membahas career planning atau perencanaan karir. Jadi apakah teman-teman semua, adik-adik semua sepakat untuk mengikuti layanan ini? Sepakat, Ibu. Baik, terima kasih. Jadi Ibu akan menampilkan PPT atau PowerPoint lewat laptop ini. Jadi adik-adik bisa melihat di layar laptop yang akan ditampilkan. Apakah jelas? Jelas, Ibu. Oke. Jadi apa yang adik-adik lihat di depan layar laptop yang Ibu tampilkan? Career planning. Career planning atau apa? Perencanaan karir. Jadi pertama kita akan membahas pengertian karir terlebih dahulu. Jadi perencanaan karir itu adalah suatu proses penting yang dimana akan mengelola dan mengembangkan karir seseorang. Jadi sebelum adik-adik mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi, adik-adik mereka akan memperhatikan dan juga merencanakan sebuah karir atau cita-cita yang akan adik-adik impikan ke masa depan, yang adik-adik akan tempuh di masa depan nanti. Jadi perencanaan karir juga merupakan salah satu proses tujuan dan jalur karir seseorang dalam bekerja yang mempunyai manfaat dan tujuannya. Kira-kira manfaat dan tujuannya itu apa saja, Ibu? Jadi yang pertama adalah tujuan. Di sini tujuannya ada 4, di mana yang pertama adalah memperoleh kesadaran dan pemahaman diri, mencapai kepuasan pribadi, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai, dan efektivitas usaha dan penggunaan waktu. Jadi, ketika adik-adik mereka setelah lulus SMA atau SMK nanti, adik-adik mereka merencanakan karir dengan tujuan bahwa adik-adik akan memahami dan memperoleh kesadaran diri untuk bisa merencanakan dan pentingnya perencanaan karir ini untuk masa depan adik-adik dan juga cita-cita yang adik-adik mereka impikan. Nah,
Manfaatnya apa saja Ibu? Manfaatnya adalah yang pertama pengetahuan yang mendalam tentang peluang karir. Jadi adik-adik bisa mengetahui pengetahuan apa saja kira-kira kemampuan, potensi, nilai-nilai pribadi, serta kelebihan dan kekurangan, dan kesadaran diri yang lebih baik, memahami diri sendiri secara mendalam, pengembangan diri berkelanjutan, meningkatkan kepuasan kerja, dan juga strategi untuk menghadapi tantangan karir. Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa perencanaan karir ini bisa membantu adik-adik untuk memperoleh pengetahuan yang luas, di mana adik-adik akan memahami kira-kira dunia pekerjaan itu seperti apa saja. Apakah dunia pekerjaan itu sama seperti dunia di sekolah yang kita biasa bercanda bersama-sama, terus biasa aktivitas dengan guru setiap hari. Dan juga adik-adik akan mengetahui di mana adik-adik akan membuat salah satu keputusan atau sebuah keputusan yang tepat mengenai jalur karir yang akan adik-adik tempuh nanti. Nah, setelah adik-adik mengetahui pengertian, tujuan dan juga manfaat, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi karir planning. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi karir planning. Yang pertama, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu adalah nilai-nilai kehidupan atau values, taraf intelijensi, bakat khusus, minat, sifat-sifat, pengetahuan, dan juga keadaan jasmani. Sedangkan faktor eksternalnya itu masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara atau daerah, status ekonomi keluarga, pengaruh dari seluruh anggota keluarga, dan lain sebagainya. Jadi perencanaan karir ini merupakan salah satu proses dasar yang dapat digunakan untuk mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan di masa depan. Jadi ketika adik-adik mengetahui faktor-faktor ini, pasti adik-adik akan memikirkan bahwa tidak mudah kita merencanakan sebuah karir. Jadi dalam merencanakan sebuah karir itu bukan hanya ada tujuan, manfaat, tantangan, solusi, tetapi ada juga akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi dari faktor-faktor itu bisa mempengaruhi adik-adik baik dari masyarakat, lingkungan sekitar, teman sebaya, di sekolah, di mana terjadi kondisi keluarga juga, terus gimana? Pokoknya dengan orang-orang yang sering beraktivitas dengan adik-adik itu adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi ketika adik-adik akan mengambil keputusan dalam merencanakan karir. Nah, dari faktor-faktor ini, adik-adik akan mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan adik-adik rencanakan dalam karir planning atau perencanaan karir. Yang pertama adalah individu harus mengenali bakat. Individu mengenali bakat ini artinya adik-adik harus mengetahui kira-kira kesadaran diri dalam kekuatan atau kelebihan, kelemahan yang adik-adik miliki baik dari segi fisik ataupun segi psikisnya. Dan juga ketika pemahaman adik-adik tentang individu mengenali bakat, itu adik-adik akan memungkinkan untuk menjadi dasar dalam meramalkan sebuah kesuksesan untuk mencapai karir yang kelak di masa depan nanti. Terus yang kedua, individu perlu memperhatikan minat. Jadi adik-adik perlu mengidentifikasi karir yang diminati, cenderung memiliki perencanaan karir yang matang. Misalnya adik-adik mengetahui saya sukanya di bidang mana, di bidang matematika, bidang fisika, bidang biologi, bidang matematika, atau bidang seni, atau bidang sejarah, bidang bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada individu perlu memperhatikan nilai-nilai. Jadi nilai-nilai ini yang dimaksudkan adalah nilai-nilai yang terkait dengan karir yang akan adik-adik ambil. Misalnya nilai-nilai kepribadian yang adik-adik miliki, misalnya dari sikap, tingkah laku, dan juga pola pikir adik-adik. Selanjutnya, individu perlu memperhatikan kepribadiannya, individu perlu memperhatikan kesempatan karir, individu perlu memperhatikan penampilan karir. Nah, penampilan karir ini adalah di mana adik-adik harus konsisten dengan perilaku dan harapan dalam karir. Misalnya, adik-adik memiliki pemahaman yang standar atau
kriteria karir di mana akan membantu adik-adik untuk mempertahankan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah individu perlu memperhatikan gaya hidup. Gaya hidup ini tergantung pada cara adik-adik mengintegrasikan gaya hidup dengan pilihan karir yang terbuka bagi adik-adik. Misalnya kerja di bank, gaya hidupnya harus apa? Pakaian yang seksi, minta maaf, permisi, pakaian yang seksi, terus juga muka juga harus glowing, harus make up, kuku bersih, dan juga penampilan harus kalau misalnya yang perempuan penampilannya harus cantik dan juga terlihat menarik. Lalu dari langkah-langkah ini adik-adik akan dipengaruhi atau memiliki hambatan, di mana hambatan yang pertama itu kondisi psikis, kondisi keluarga, kondisi sekolah, teman sebaya dan masyarakat yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa kondisi psikis itu merupakan faktor intelijensi atau keahlian diri, bakat serta minat adik-adik. Artinya adik-adik masih belum dapat menentukan pekerjaan atau karir apa yang sesuai dengan bakat minat adik-adik, dan juga hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya keyakinan diri, kurang percaya diri bahwa saya ini bisa, saya bisa melakukan ini, saya harus bisa dan saya bisa semangat dan tidak pernah pantang menyerah. Jadi kepercayaan diri itu harus tetap ditanamkan dalam pribadi masing-masing. Lalu kondisi keluarga juga merupakan salah satu hambatan, di mana kondisi ekonomi bisa menjadi sebuah hambatan dalam sebuah perencanaan karir. Misalnya adik-adik mempunyai pandangan dalam suatu pekerjaan atau karir tertentu, misalnya mau bekerja di suatu perusahaan besar atau di kota-kota besar, misalnya itu adik-adik impiannya itu pengen kerja di situ, tetapi dengan melihat dari latar belakang kondisi keluarga tidak memungkinkan atau orang tua tidak menyarankan untuk bekerja di situ, itu adalah salah satu hambatan yang membuat kepercayaan adik-adik akan jatuh dan putus asa. Lalu ada faktor kondisi sekolah, teman sebaya dan juga masyarakat. Jadi dari faktor kondisi sekolah, teman sebaya dan juga masyarakat ini merupakan salah satu hambatan juga dalam karir planning atau perencanaan karir. Jadi Ibu ambil dari faktor masyarakat. Faktor masyarakat ini artinya mayoritas pekerjaan di lingkungan masyarakat itu, di lingkungan tempat tinggal adik-adik, itu akan membentuk suatu pandangan di mana dalam diri adik-adik mempunyai kecenderungan dalam pekerjaan atau karir tersebut. Misalnya pandangan masyarakat atau kelompok sebaya, teman sebaya mengarahkan untuk menyenangi suatu jurusan atau pekerjaan, walaupun kemampuan adik-adik itu tidak sampai di pekerjaan atau karir yang akan adik-adik tempuh. Itu merupakan salah satu anggapan masyarakat bahwa terhadap suatu jurusan atau pekerjaan itu adik-adik tidak mampu untuk menjalani, dan adik-adik merasa bahwa saya tidak percaya diri, tidak mampu, dan juga tidak bisa melakukan pekerjaan atau karir tersebut. Dan juga pandangan ini akan membentuk kepribadian adik-adik, di mana adik-adik merasa minder, kurang percaya diri, merasa bahwa saya tidak pantas bekerja ini atau menempuh karir tersebut. Nah, dari hambatan-hambatan ini ada pula faktor solusi. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ke slide berikutnya, Ibu minta adik-adik bisa berdiri. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya penyanyi saja. Penyanyi Marina menari, tapi gerakannya Ibu aja. Jadi adik-adik harus sudah hafal tuh gerakannya. Sudah, Ibu. Jadi adik-adik harus hafal gerakannya karena nyanyiannya Ibu aja. Kita lagi dulu ya. Menari Marina di atas menara, di atas menara. Menari Marina, Marina di atas menari Marina. Harus hafal. Ya. Kalau menari begini, Marina di atas menara, Marina menari di atas menara. Hafal. Oke, lebih semangat lagi. 1, 2, 3.
Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara. Menari Marina, menari Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara. Menari Marina. Thank you. Materi berikutnya, slide berikutnya, solusi. Dari hambatan-hambatan tersebut, ada pula solusi yang untuk mengatasi hambatan dalam perencanaan karir. Jadi, dalam memberikan layanan-layanan bimbingan konseling untuk mengatasi hambatan perencanaan karir peserta didik berupa bentuk layanan-layanan yang telah diberikan antara lain layanan bimbingan, layanan konseling, layanan kolaborasi, dan layanan informasi. Jadi, pemberian layanan bimbingan itu berjalan optimal dan juga mampu menarik ketertarikan peserta didik. Namun pada layanan kolaborasi juga sudah berjalan, tetapi bisa memberikan gambaran dan juga lowongan pekerjaan sesuai dengan rencana karir peserta didik. Sedangkan layanan konseling itu layanannya itu layanan itu dibuat oleh yang akan diberikan oleh guru bimbingan konseling, tetapi layanan ini membuat peserta didik itu merasa malu dan juga tidak mampu menceritakan atau tidak mau menceritakan apa yang dia alami atau apa yang dia sedang hadapi. Jadi sehingga layanan ini, solusi-solusi yang Ibu berikan ini bisa berjalan dengan baik, yaitu guru BK. Di sini perannya itu lebih ke guru BK, di mana dia harus menciptakan suasana yang nyaman, ruangan yang mampu memberikan perasaan nyaman untuk peserta didik dalam melakukan layanan. Jadi solusi dari yang Ibu berikan ini berupa layanan-layanan, di mana layanan-layanan ini sudah berjalan dengan optimal, tetapi pemberian layanannya itu kurang menarik pada peserta didik karena mungkin ruangannya yang tidak kondusif, terus rasa nyaman antara peserta didik dengan guru BK-nya belum terlalu nyaman dan juga kurang meyakinkan bahwa guru BK ini sebagai fasilitator dia harus mampu memberikan kenyamanan pada peserta didik ketika memberikan layanan-layanan apa saja, layanan konseling, layanan kelompok, ataupun layanan kolaborasi dan juga layanan informasi. Jadi dari solusi-solusi ini mungkin Ibu bisa berikan motivasi berupa peserta didik itu memiliki antusiasnya tinggi, ambisinya tinggi, tetapi mereka juga harus mempunyai dorongan dan juga motivasi dari siapapun, baik dari sahabat, teman sebaya, guru, apalagi sebagai guru BK itu adalah sahabat siswa di sekolah. Baik. Ternyata slide-nya sudah habis. Jadi dari materi yang sudah Ibu berikan, slide yang sudah Adik perhatikan, kira-kira apa yang adik-adik ketahui tentang perencanaan karir? Mungkin Ibu mau tanya, sebelum adik-adik bertanya, Ibu mau tanya, dalam benak adik-adik, apa yang adik-adik bayangkan tentang perencanaan karir? Jikalau nanti adik-adik sudah tamat SMA atau SMK nanti, apa yang adik-adik pikirkan? Ketika saya sudah tamat ini, saya mau berencana pergi kemana, lanjut kemana, mau kemana? Apakah ada yang sudah memikirkan? Setelah lulus sudah. Apa yang adik-adik pikirkan jika jawabannya sudah? Setelah tamat dari SMA ini saya mau melanjutkan kuliah Ibu. Karena sebelum bekerja saya maunya melanjutkan kuliah dulu.
melanjutkan kuliah, nantinya saya mau ambil di Universitas Nusa Cendana. Nah, setelah habis kuliah, saya kan ambil guru ibu, nanti setelah itu saya lanjut lagi dulu untuk ambil profesinya. Baru apa Mas? Baru lanjut menikah. tidak menikah. Oke, baik. Terima kasih untuk Adit. Kira-kira motivasi apa yang membuat Adit mau melanjutkan kuliah? Supaya ibu nanti kalau mau bekerja itu saya memiliki pengalaman yang lebih bagus, terus ketika memberikan ingin kan saya mau jadi guru ibu, jadi ketika memberikan pelajaran itu saya bisa menjadi seorang guru yang profesional, bukan asal-asalan saja memberikan materi. Terus saya ingin juga membahagiakan orang tua dan membanggakan diri sendiri juga ibu. Baik, terima kasih. Selain adik-adik yang lain mau lanjut kuliah atau bekerja? Oke, mau kuliah. Sekarang kuliah ibu. Iya, baik, terima kasih. Baik, dari salah satu adik-adik di sini ada yang memperhatikan materi yang Ibu berikan tadi. Ibu mau tanya, apa yang adik-adik ketahui tentang career planning atau perencanaan karir? Angkat tangan. Baik, adik siapa? Lydia. Adik Lydia, silakan. Baik Ibu, jadi berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi mengenai career planning atau perencanaan karir, di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa career planning merupakan sebuah proses di mana mengidentifikasikan bakat, kemampuan, kepribadian yang ada dalam diri, yang di mana mengidentifikasikan tersebut guna dalam memilih pekerjaan. Di mana ketika kita mau memilih pekerjaan, kita sudah mengetahui kira-kira bagaimana kepribadian kita, apa saja bakat dan minat yang ada dalam diri, dan juga nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Baik, terima kasih untuk Adik Lydia. Jadi perencanaan karir itu merupakan hal yang paling penting untuk adik-adik, di mana adik-adik bisa mengidentifikasi dan juga mengelola karir yang akan adik-adik tempuh nanti. Misalnya tujuan dari career planning itu memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Jadi adik-adik tidak hanya menyadari kompetensi atau kemampuan dari adik-adik, tetapi adik-adik juga mampu memahami kekurangan, kelebihan, dan juga nilai-nilai pribadi dari adik-adik. Selain itu, adik-adik juga akan mampu menerapkan career planning dalam pengembangan diri secara berkelanjutan, dan juga adik-adik dalam menempuh karir itu adik-adik akan termotivasi dan terdorong dengan faktor-faktor yang akan mempengaruhi adik-adik, di mana ada faktor dari masyarakat, teman sebaya, lingkungan sekitar, dan juga mungkin ketika adik-adik bekerja nanti ada juga teman-teman yang bekerja sama-sama dengan adik-adik yang akan mempengaruhi adik-adik, tetapi adik-adik akan tetap berkomitmen dengan satu tujuan adik-adik, yaitu adalah menempuh karir yang akan adik-adik impikan atau adik-adik cita-citakan nanti. Jadi dari penjelasan materi yang sudah Ibu berikan hari ini, layanan kita pada hari ini mengenai career planning atau perencanaan karir memberikan motivasi atau dorongan penting untuk adik-adik melanjutkan pendidikan atau melanjutkan karir untuk masa depan adik-adik yang lebih baik dan juga lebih membuat adik-adik menyadari bahwa kemampuan adik-adik tidak hanya pada yang di bawah-bawah saja, tetapi adik-adik mampu menyemangati diri sendiri dengan cara berusaha, tetap semangat, dan juga pantang menyerah atau tidak putus asa. Jadi materi kita mengenai career planning pada hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita menyelesaikan layanan kita pada hari ini mengakhiri layanan kita, Ibu minta kesediaan dari Adik Im untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk Adik In. Ibu
menyimpan dulu. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang hari ini sudah semangat, sudah hadir semua mengikuti layanan yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih.